Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat yang luar biasa menahan lapar dan dahaga dari mulai terbitnya fajar tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan kita bisa puasa penuh pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Sore ini menjelang berbuka seperti ini pasti pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Ada yang membayangkan, aduh segernya ini nanti ya kalau buka puasa dengan es jeruk, kemudian es campur, es buah, makan gorengan yang hangat, nasi geprek yang pedas, sebelah enaknya. Aduh, ini wajar sekali karena dalam tahap ini berarti kita masih melaksanakan yang namanya puasa perut. Nah, maka mari kita belajar bersama apa sih makna dari puasa perut itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, "I'lam anna shauma thalathu darajatin. Shaumul umum, shaumul khusus, wa shaumu khususil khusus." Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, puasa umum. Yang kedua, shaumul khusus, puasa khusus. Yang ketiga, shaumu khususil khusus, yaitu puasa paling khusus. Dari 3 tingkatan ini, tingkatan yang pertama, shaumul umum, merupakan puasa yang paling dasar, puasanya orang-orang awam, yakni menahan lapar dan dahaga serta syahwat. Yang kedua, shaumul khusus atau puasa khusus. Tingkatan yang kedua ini merupakan puasa yakni tidak hanya menahan lapar dahaga dan juga syahwat saja tidak, akan tetapi seluruh anggota tubuh mulai dari mata, telinga, lisan, kemudian tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh meninggalkan segala perbuatan dosa. Tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu shaumu khususil khusus, yakni puasa yang paling khusus, puasa hati. Puasa hati dari segala perbuatan-perbuatan kehinaan, kemudian memikirkan tentang dunia dan memikirkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan yang terakhir ini, tingkatan yang paling tinggi ini ya, disebutkan puasanya akan batal jika terlintas di pikirannya selain Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Masya Allah, tingkatan yang paling mulia. Hadirin rahimakumullah, dari 3 tingkatan ini kita ketahui bahwasanya puasa perut merupakan tingkatan awal puasa dasar ya. Tidak apa-apa sebenarnya, akan tetapi ada hal-hal penting yang perlu kita perhatikan agar puasa perut ini menjadi puasa yang imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hal-hal tersebut yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita tahu menahan nafsu atau menahan rasa lapar dalam perut ini merupakan kunci, satu kunci untuk menahan segala nafsu. Jika perut kita kosong,
kita diharapkan semakin bertakwa, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada hal-hal lain yang diinginkan, hal-hal keinginan sesaat itu kita tinggalkan. Karena baginda Rasul Muhammad SAW mengingatkan, seburuk-buruk wadah itu adalah perutnya manusia. Oleh karena itu, dengan rasa lapar ini kita berupaya untuk menahan diri, menahan nafsu kita. Hal yang kedua yang sangat penting adalah dari puasa perut ini kita tahu, kita melatih diri untuk meningkatkan empati kita kepada sesama. Ketika kita merasakan lapar, oh ternyata begini ya rasanya orang susah ya. Banyak mungkin masyarakat, orang-orang di sekitar kita atau bahkan teman kita sendiri yang merasakan lapar meskipun tidak puasa. Tapi karena apa? Karena memang tidak ada yang dimakan. Sungguh kasihan sekali. Melalui puasa ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tergerak, kita merasakan susahnya orang yang lapar itu seperti apa, sehingga meningkatkan rasa empati kita agar kita ringan tangan untuk berbagi takjil ataupun bersedekah. Hadirin rahimakumullah. Hal yang penting lainnya adalah kita tahu bahwasanya puasa tidak hanya pindah jam makan. Seharian kita menahan lapar dan dahaga, kemudian saat berbuka balas dendam ya. Apapun makanannya santap habis, semua jenis minuman dicoba sampai akhirnya ketika sholat maghrib badan terasa berat. Ketika mau sholat taraweh rasanya ngantuk, akhirnya bermalas-malasan. Jangan seperti itu bukan esensi puasa ya. Dari sini ya, ketika berpuasa kita dilatih untuk menjadi pribadi yang sederhana, berbuka secukupnya. Kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal penting yang terakhir, yang paling penting, kita tahu ya, adik-adik SMK ini pasti juga ngerti ya, kalau mesin setiap hari dipakai, kira-kira dipaksa bekerja terus akan awet enggak? Cepat rusak enggak? Jelas, pasti cepat rusak. Begitu juga dengan organ tubuh manusia, terutama yang namanya perut atau alat pencernaan. Jika setiap hari digunakan ya tanpa ada jeda, nah kira-kira bagaimana? Pasti tidak akan baik untuk kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, dengan adanya puasa perut ini, tingkatan yang pertama ini, kita dilatih untuk menahan diri, sejenak menservis organ tubuh kita, terutama alat pencernaan, untuk sejenak diservis sehingga kesehatannya tetap terjaga. Dengan puasa secara medis meningkatkan kesehatan. Dengan puasa secara spiritual bisa membersihkan hati dan juga jiwa. Hadirin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa ya, tidak memperoleh sesuatu apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban. Dari hadis ini, hadirin semuanya, saya harap puasa perut ini jangan sampai kita puasa hanya dapatnya lapar dan dahaga saja. Jangan, Allah, na'udzubillah. Akan tetapi, jadikan sarana puasa ini menjadi sebuah hal ibadah yang bisa meningkatkan kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan puasa perut ini melatih kita untuk meningkatkan rasa empati kita terhadap sesama. Jadikan puasa perut ini bukan sekedar puasa yang akhirnya kita loyo, tidak, akan tetapi meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, dan kepedulian kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.